Burung perkutut peliharaan Raja Majapahit Prabu Brawijaya yang kelima. Burung perkutut merupakan jenis burung yang banyak tersebar di Nusantara dengan beragam varian jenisnya. Dahulu, sebenarnya burung perkutut merupakan hewan yang hanya dimiliki oleh orang-orang berkasta tinggi atau yang berdarah biru. Jadi, untuk orang-orang biasa, mereka hanya bisa mendengarkan kicauan burung perkutut dari kejauhan. Tak heran jika dulu burung perkutut hanya dijumpai di lingkungan kaum ningrat di pekarangan kerajaan. Siapa sangka jika di balik warna bulunya yang indah dan suara kicaunya yang unik itu, terdapat banyak sekali kisah mistis yang melatar belakangi burung perkutut tersebut. Banyak orang yang mempercayai adanya kekuatan magis yang ada dalam burung perkutut. Mitos yang beredar hingga saat ini tentang burung perkutut nampaknya bermula dari cerita burung peliharaan Raja Majapahit dahulu. Prabu Brawijaya adalah seorang raja yang bijaksana dalam memimpin kerajaan Majapahit. Prabu Brawijaya menganggap hartanya yang sebenarnya adalah rakyatnya sendiri. Dikisahkan dahulu, burung perkutut milik Raja Majapahit Prabu Brawijaya yang kelima bukan burung biasa. Konon katanya, burung itu adalah jelmaan dari seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang bernama Jogomangu. Namun, ada versi lain dari cerita tersebut. Ada juga yang menyebutkan jika Jogomangu adalah penjaga di kerajaan yang bertugas merawat burung perkutut tersebut. Namun, karena kelalaiannya, Jogomangu lupa mengunci pintu sangkar burung perkutut itu. Burung itu akhirnya terbang menghilang. Pengawal kerajaan saat itu sudah siap untuk menangkap Jogomangu yang dianggap sudah membuat burung itu kabur. Jogomangu hanya bisa meminta maaf dan pasrah atas hukuman yang nanti akan diterimanya. Akan tetapi, Prabu Brawijaya tidak mempermasalahkan burung itu. Suatu ketika, pada saat Prabu Brawijaya hendak hijrah ke Jogja, dalam perjalanannya saat di Kabupaten Bantul, tiba-tiba burung yang lepas itu menghampiri sang raja. Peristiwa keanehan itu disaksikan langsung oleh raja-raja sekitar Mataram setibanya Prabu Brawijaya di Yogyakarta. Semua raja takjub melihat burung yang lepas bisa tiba-tiba kembali ke pemiliknya. Setelah peristiwa itu, burung perkutut kemudian digelarkan tradisi lomba perkutut yang pesertanya dari kalangan darah biru. Sejak saat itu, burung perkutut dianggap mampu menyatukan keakraban antar raja-raja. Peserta lomba perkutut biasanya dari kalangan raja, saudagar, dokter, dan tokoh pemuka lainnya. Burung perkutut jelmaan anak Raja Bali yang meninggal. Kisah ini masih berkaitan dengan sejarah burung perkutut pada zaman dahulu. Pada masa kekuasaan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8, kabar duka yang menggemparkan datang secara tiba-tiba. Seorang Raja Bali baru saja kehilangan putranya yang diduga menjadi korban pembunuhan. Dugaan awal pembunuh sang putra tak lain adalah musuh raja. Sang raja menduga ada musuhnya yang menyimpan dendam padanya, lalu membunuh anak kesayangannya. Karena tak menemukan bukti yang kuat, Raja Bali tak mengetahui siapa
dalang dibalik kasus pembunuhan anaknya tersebut. Pengawal kerajaan hanya menemukan jasad putra raja di Desa Tutul, Blambangan, Banyuwangi tanpa adanya bukti-bukti lainnya. Setelah pemakaman anaknya, sang raja jadi semakin sedih. Beliau sering merenung, hatinya masih sangat terpukul. Anak kesayangan yang diharapkan bisa menggantikan dirinya kelak menjadi seorang raja untuk meneruskan memimpin negerinya harus pergi secepat itu. Namun, kemunculan seekor burung aneh secara tiba-tiba seketika mencuri perhatiannya. Seekor burung perkutut yang tidak biasa dijumpai itu terlihat berbeda dengan jambul di kepalanya. Sang raja tak pernah melihat burung perkutut jenis seperti itu sebelumnya. Raja Bali jadi semakin penasaran melihat perilaku burung perkutut berjambul itu yang dianggap seperti hendak menunjukkan sesuatu padanya. Sang raja lalu mengikuti kemana perginya burung tersebut. Sampai akhirnya Raja Bali tiba di suatu tempat dan melihat keris milik putranya. Raja Bali akhirnya tahu siapa pelaku pembunuhan putranya. Burung perkutut berjambul itu lalu hinggap mendekat dan mencium tangan sang raja. Melihat perilaku burung itu, sang raja yakin bahwa burung itu adalah jelmaan dari anaknya yang kini sudah meninggal. Burung perkutut itu terus menciumi tangan sang raja seolah hendak ingin berpamitan. Setelah pamit dengan sang raja, burung perkutut berjambul itu terbang pergi menghilang. Sang raja kemudian mengabarkan kalau anaknya masih hidup dan menjelma menjadi seekor burung perkutut. Hingga saat ini, orang-orang masih mempercayai adanya kekuatan mistis di balik burung perkutut. Konon katanya, ada pesugihan dengan menggunakan media burung perkutut. Sebagai syarat utama dari pesugihan kutut manggung itu adalah mencari burung perkutut yang memiliki jambul di atas kepalanya. Pesugihan ini dipercaya dapat melancarkan bisnis, karir, naik jabatan, bahkan mendapat kekayaan secara gaib. Seseorang yang ingin melakukan ilmu pesugihan ini harus berusaha keras dalam berbagai macam tirakat yang harus dipenuhi sesuai ketentuannya.